Murid yang bertanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari khususnya Injil Matius pasal 25. Bagian ini adalah merupakan khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Atau khotbah tentang bagaimana orang-orang percaya menantikan hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan. Apa yang orang percaya harus lakukan? Apa yang orang percaya harus kerjakan selama di dalam masa-masa penantian? Dan khusus di dalam bagian yang kita baca, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hari Tuhan itu sendiri, tentang kerajaan Allah yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, memulai renungan ini, khotbah ini saya mengatakan bahwa untuk memahami Alkitab atau untuk membaca dan memahami Alkitab tidak selalu harus dipahami secara harfiah atau secara hurufiah atau secara apa yang tertulis. Banyak kali di dalam Alkitab, Bapak Saudara, kita harus memahaminya bahwa ada banyak kata yang harus dimengerti secara harfiah, tapi ada juga kata simbol atau simbolis, dan juga ada kata kiasan. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu tidak selalu seperti apa yang ditulis, tetapi kadang-kadang dia hanya merupakan simbol dan juga kiasan. Nah, apa beda harfiah, simbol, dan kiasan, Bapak Saudara? Secara harfiah itu tertulis apa yang ditulis, seperti itulah artinya. Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara mengerti tentang kata harfiah, pengertian harfiah. Misalnya ketika setelah air bah di zaman Nuh surut dan bahteranya mendarat di gunung Ararat, di sana dikatakan bahwa Nuh melepaskan burung merpati. Nah, itu kata harfiah, merpati itu harfiah, jadi burung beneran. Tetapi merpati menjadi simbol, sebuah simbol bukan harfiah ketika peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Ketika sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus naik dari dalam sungai, maka dikatakan Roh Kudus turun ke atasnya. Itu simbol, Saudara. Makanya kita tidak bisa bilang kalau burung merpati itu Roh Kudus. Nah, kalau burung merpatinya diterkam kucing atau dimakan anjing, Roh Kudus dimakan kucing. Jadi itu simbol. Tetapi bisa juga menjadi kiasan, Saudara. Kata kiasan itu menggambarkan satu sikap atau keadaan. Misalnya saja, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu kiasan, Saudara. Nah, seperti itulah kita memahami Alkitab, sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman yang menurut akal budi kita. Nah, karena itu memang membaca dan memahami Alkitab itu sulit, Bapak Saudara. Nah, pada bagian ini dikatakan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Nah, kalau secara harfiah, sebenarnya talenta itu adalah ukuran atau nilai pada zaman itu. Ukuran atau nilai. Kalau harfiahnya, maka talenta itu dari kata talanta. Artinya itu adalah sebuah ukuran berat. Itu ukuran berat. Dan satu talenta itu beratnya kurang lebih 34 kilo sampai 40 kilo, Saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan baru yang ada di handphone atau yang ada di tulisan yang Alkitab kita pegang sekarang, itu di sana dituliskan, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.
Ini terjemahan baru. Tetapi dalam terjemahan lama dan juga terjemahan Alkitab, terjemahan baru, versi terjemahan baru yang dikeluarkan LAI, di sana dituliskan hujan es besar masing-masing sebesar 1 talenta jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka sangat dahsyat. Ya, bagian ayat ini adalah bagian ketika hari Tuhan menjelang. Ya, dan dikatakan bahwa akan ada hujan es seberat 34 sampai 40 kilo jatuh, Bapak Saudara. Itu bukan cuma satu. Jadi kalau dalam bagian lain dikatakan masing-masing ketul itu beratnya, kalau terjemahan lama, masing-masing ketul atau bongkahan itu seberat 34 sampai 40 kilo menimpa manusia itu. Kita ditimpuk duren aja udah pingsan, Saudara. 34 sampai 40 kilo itu talenta. Ya. Kemudian secara harfiah pada zaman itu talenta bisa juga menjadi nilai mata uang. Ya, itu nilai mata uang. Nah, berapa talenta itu? Ya, para penafsir sepakat bahwa nilai talenta itu berubah-ubah tergantung tempat dan bahan yang digunakan. Apakah dia dari logam, perak, atau emas. Tetapi 1 talenta itu bernilai sama dengan 6.000 dinar. Ya. Alkitab mengatakan upah buruh pada zaman itu 1 hari adalah 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar, kira-kira berapa hari? Ya. Ya, kalau 5 talenta Bapak Saudara itu berarti 30.000 dinar. Nah, kalau 2 talenta berarti 12.000 dinar. Nah, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, Bapak Ibu, 1 dinar itu upah buruh 1 hari. Kalau jam kan jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu terhitung 1 hari. Itu zaman dulu. Itu upahnya 1 dinar. Maka 1 talenta itu adalah upah buruh kurang lebih 16 tahun sampai 20 tahun. Jadi kita mungkin berpikir dalam teks ini mungkin pantas yang menerima 1 itu menguburkan talentanya, karena pikiran kita karena dia menerima cuma 1 sedikit. Tetapi Bapak Saudara, nilainya itu sangat banyak Bapak Saudara. 1 talenta itu banyak. Kalau mungkin dirupiahkan, misalnya upah buruh sekarang, saya pernah ikut kerja tukang itu, tukang yang aslinya itu ya 70 sampai 100 ribu. Kenek yang kita ikut itu 50 ribu 1 hari. Ya katakan 50 ribu saja. Kali 6.000 dinar berapa? 1 dinar berarti bisa 300 juta, Saudara. Jadi tidak sedikit. Nah, karena itu persoalannya di sini di teks kita adalah bukan karena menerima 1 talenta. Ya, bukan persoalannya 1 talenta, tetapi persoalannya adalah tanggung jawab. Dan itu yang akan kita renungkan, Saudara. Ya. Jadi menerima 1 talenta itu tidak sedikit. Bapak Saudara kasih Tuhan, saya tadi dalam mengatakan bahwa memahami Alkitab itu tidak melulu secara harfiah, tetapi bisa secara kiasan atau secara simbol. Nah, di dalam bagian ini jelas perikopnya mengatakan perumpamaan tentang talenta. Namanya perumpamaan, umpama. Itu berarti bagian ini tidak bisa kita mengerti secara harfiah atau tidak bisa dimengerti secara harfiahnya. Ini adalah umpama, perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, banyak yang menafsirkan bahwa talenta itu adalah karunia. Ada juga yang mengatakan bahwa talenta adalah bakat dan kemampuan. Saya setuju dengan
para penafsir bahwa talenta di bagian ini adalah bakat dan kemampuan. Tetapi lebih daripada itu, saya ingin mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Seantero hidup kita, namanya antero, seluruhnya adalah pemberian Tuhan. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambut saya nggak ada di atas. Ya, dari ujung rambut Bapak Ibu Saudara sampai ujung kaki itu adalah pemberian Tuhan. Dan itu adalah talenta dengan segala potensinya. Itu adalah pemberian Tuhan. Maka pertanyaannya adalah apa pemberian Tuhan dalam hidup saudara? Seantero hidup ini adalah pemberian Tuhan. Berarti itu mencakup segala potensinya yang ada dalam diri kita, saudara. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan itu menjadi talenta bagi kita. Dan pemberian itu harus dikerjakan selama kita masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kesempatan, waktu adalah kesempatan. Ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Itu talenta, Bapak. Semua orang punya waktu. Persoalannya adalah cara menggunakan waktunya. Cara mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan waktu untuk kita pakai memuliakan Dia. Ada banyak orang memiliki waktu tetapi digunakan untuk hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Maka talenta, waktu, kesempatan Tuhan berikan supaya kita menggunakannya untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kesempatan itu harus membuat kita menjadi berkat. Ya, tadi Pak Nur bilang bukan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya ingin bahwa karena hidup ini, seantero hidup ini adalah pemberian Tuhan, maka semua potensi-potensinya, semua talenta yang dalam diri kita itu Tuhan mau supaya kita memakainya untuk melayani Dia, membangun tubuhnya, gerejanya, menjadi berkat bagi orang lain. Waktu, kepandaian. Tidak semua orang diberikan kepandaian. Tidak semua orang diberikan daya ingat yang kuat. Tapi ketika kamu mempunyai daya kuat, pendidikan yang tinggi, itu adalah talenta buat saudara untuk melayani Tuhan. Pandai, cerdas, semestinya itu digunakan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari pujian diri sendiri, saya orang hebat. Tapi Tuhan memberikan itu adalah untuk memuliakan Dia. Kalau kita baca teks Al-Quran dikatakan bahwa hamba yang menerima 5, 2 mengatakan ini talenta yang Tuhan berikan 5, saya sudah menghasilkan 2 kali lipat. Demikian yang 2. Tuhan mau gitu. Diberikan kepandaian, jadikan itu untuk melayani Tuhan. Ya. Ada banyak orang merasa dirinya bodoh tapi melayani Tuhan. Ya, ini dalam tanda kutip. Kenapa kita yang pintar tidak mau melayani Tuhan? Pendidikan. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menikmati pendidikan yang tinggi. Tetapi semua itu harus dipakai untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian kesehatan. Kalau saudara masih sehat, sebenarnya Tuhan ingin saudara dengan kesehatan itu layanilah Tuhan. Bangunlah tubuh Kristus. Banyak yang orang sudah sakit tapi melayani Tuhan. Masa kita yang sehat tidak melayani Tuhan? Ya.
Berapa banyak orang yang sudah terbatas, tapi dia rindu untuk melayani Tuhan. Lalu kenapa kita yang sehat tidak mau melayani Tuhan? Soalnya Tuhan memberikan kesehatan itu supaya kita melayani Dia, memuliakan Dia. Tujuannya semua adalah memuliakan Tuhan. Dan di akhir Tuhan menuntut itu. Karena digambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memungut dari tempat di mana Dia tidak menabur. Itulah Tuhan. Gambarannya seperti itu. Doulos dan Kyrios, saudara. Yang namanya Kyrios, yaitu pemilik. Doulos, orang yang hanya melakukan, tidak mempunyai hak, hanya melakukan. Sedangkan Kyrios, yaitu punyaku. Kalau aku menuntut, yaitu memang aku Kyrios. Aku yang punya, aku memberikan. Ya layak dong aku minta. Doulos memang mengerjakan. Itulah kita, saudara. Jadi ketika kita masih diberikan kesehatan, Tuhan sebenarnya ingin kita melayani dengan kesehatan itu. Ya. Jangan tunggu sakit dulu baru mau melayani Tuhan. Kekayaan. Jika kita orang percaya, orang yang benar-benar memahami kekristenan yang baik, bahwa kekayaan adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, talenta yang Tuhan berikan untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Bukan sekali lagi memuliakan diri sendiri. Tuhan mau dengan memberkati dengan kaya itu, Tuhan ingin supaya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang miskin dalam tanda petik yang sungguh giat melayani Tuhan. Maka sebenarnya yang miskin saja mau melayani, bagaimana kita yang kaya kenapa tidak mau melayani? Tidak mau memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang satu pengaruh, saudara. Banyak orang yang berbicaranya sekali tapi mempengaruhi orang. Ada juga orang yang tidak bisa mempengaruhi. Sudah lama berteman, bergaul tapi tidak memberikan dampak. Ya mungkin saya salah satunya, tidak bisa mempengaruhi orang, saudara. Tapi ada orang yang dikaruniai khusus untuk mempengaruhi orang. Hanya ngomong saja sedikit, itu orang sudah mempengaruhi. Tuhan memberikan itu untuk memuliakan Dia, saudara. Bukan untuk gagah-gagahan. Saya orang hebat, bisa mempengaruhi orang, bisa menggiring orang. Tapi semua itu Tuhan berikan supaya kita memuliakan Dia. Yang berikut, jabatan, bakat. Ini jabatan. Tertinggal kata bakat, jabatan, kedudukan. Kalau Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk menduduki satu jabatan, sebenarnya Tuhan ingin jabatan itu dipakai untuk melayani Dia, memuliakan Dia, bukan untuk kepentingan pribadi, saudara. Tuhan mendudukan pada satu posisi, sebenarnya Tuhan ingin supaya melalui posisi itu, jabatan itu sudah memuliakan Tuhan. Tidak jarang ketika sudah mendapat posisi, anak Tuhan lupa pada Tuhan. Karena merasa bahwa itu adalah prestasinya dia, kerja kerasnya dia. Tapi kalau kita benar-benar menyadari bahwa seluruh kehidupan kita, seantero kita adalah pemberian Tuhan, maka kita tidak akan pernah terjatuh dalam konsep bahwa ini adalah kerja kerasku, ini adalah prestasiku, tetapi pemberian Tuhan. Dan maksud Tuhan memberikan itu adalah supaya kita melayani Dia, memuliakan Dia. Suara. Kau punya suara. Memang tidak semua orang dikaruniai suara yang baik. Tapi ada juga orang berani bernyanyi di tempat karaoke, di kafe, tapi ketika suruh nyanyi di gereja nggak mau. Nggak usah angkat tangan, saya nggak minta angkat tangan. Maksudnya begini, saudara. Saya punya saudara mengcover lagu-lagu barat dengan gitar, itu hebat. Ini saudara kandung saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi ketika diminta mengiringi pujian di gereja, tidak berani, Bapak Saudara. Tetapi ketika lagu dunia, waduh, hebat. Minta coba iringin paduan suara atau vokal grup, nggak berani. Nah saya ketika remaja, ketika pemuda,
Ya mungkin tidak ada akar kayu pun berguna, jadi nggak ada yang mau yang jago itu main gitar. Ayo Thompson, saya maju aja saya. Jadi dari remaja saya sudah ngiringin vokal grup di gereja. Saya senang aja, mungkin motivasinya nggak benar, tapi saya maju aja. Cuma lagu gereja. Tapi ada orang yang memang pintar, suaranya bagus, tapi ketika suruh nyanyi di gereja nggak mau. Sadar kita bahwa suara yang baik itu, yang benar itu diberikan Tuhan supaya kita memuliakan Dia. Ya masa kamu di karaoke mau, masa di gereja nggak mau? Ini tantangan yang punya suara nih. Bahkan yang tidak punya suara, mangap-mangap pun, lip sync pun silakan gitu. Ya, pesan dari paduan suara, ayo bergabung bernyanyi di atas. Selagi Tuhan masih memberikan suara, ayo kita melayani Tuhan. Saya share di video kemarin, orang di seberang Bapak Saudara, saudara-saudara kita, ketika mendengarkan lagu rohani itu mereka tersentuh, bahkan ikut menyanyi Bapak Saudara. Direkam di TikTok Bapak Saudara. Itu orang di seberang. Masa kita yang orang dalam nggak mau nyanyi? Sesungguhnya suara itu adalah talenta yang Tuhan berikan supaya kita melayani Tuhan, saling membangun. Kalau pada suara nyanyi di sini kan menyanyikan lagu dengan benar, itu akan terdengar oleh Bapak Ibu Saudara menjadi berkat. Saya percaya jadi berkat karena endingnya Bapak Ibu Saudara tepuk tangan. Kalau nggak tepuk tangan berarti kurang bagus lagunya. Gitu. Atau sengaja memberikan kami semangat supaya terus bernyanyi, walaupun nggak bagus gitu ya. Ya, tetapi suara Bapak Saudara itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau diminta, ayo jadi singer, ayo jadi liturgos, ayo jadi anggota paduan suara. Aku nggak bisa. Kalau aku nggak bisa, maka kita seperti orang yang menerima satu talenta itu. Aku kan cuma diberi sedikit. Padahal sebenarnya nggak sedikit Bapak Saudara. Satu talenta itu tidak sedikit. Kita hanya punya suara fals, walaupun fals, itu suara Tuhan mau kita pakai. Istri saya ada di sini, Saudara. Dia nggak bisa ngiringin nada saya. Sorry ya, fals nyanyinya. Tapi waktu gabung sama paduan suara guru-guru IPK, ternyata dia nggak kedengaran falsnya, karena ketutup sama yang lain. Tapi bisa nyanyi lah gitu ya. Dia bisa nyanyi. Harus ikut Bapak Saudara. Dia berapa kali ikut paduan suara IPK. Saya cuma bisa juga ikut ya. Padahal kalau saya main gitar, dia nyanyi, saya kemana aja kemana gitu kalau gitu. Tapi suara yang dikarenakan itu adalah untuk melayani Tuhan. Ya jangan pikir suara saya fals, suara saya suara 5 atau suara mana-mana gitu. Ikut saja nyanyi. Muliakan nama Tuhan. Itu talenta yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mau kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sebenarnya maknanya apa sih dari talenta yang ingin disampaikan? Ya. Melalui perumpamaan talenta ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa setiap orang percaya itu adalah orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu ingin Tuhan kita mempertanggungjawabnya kepada Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia yang memberikan. Satu saat nanti Dia menuntut apa yang sudah kau lakukan dengan talenta yang kuberikan itu. Yang kedua, bahwa setiap talenta yang diberikan kepada hamba-hamba sesungguhnya itu berdasarkan kesanggupan. Karena di dalam teks kita dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan talentanya berdasarkan kemampuan. Ya. Kemampuan itu dinamis. Dinamis itu adalah kekuatan yang terukur, yang sudah dinilai. Artinya Sang Tuhan sudah melihat kemampuan hamba-hambanya itu. Dia sudah menilai, dia sudah mengukur. Oh, kamu itu bisanya 5, kamu itu 2, dan kamu itu 1. Itu dinamis, kemampuan yang terukur. Jadi Bapak Ibu nggak usah iri kepada orang yang punya banyak, bisa macam-macam. Tidak usah iri Bapak Saudara. Karena yang Tuhan berikan itulah cukup bagi kita untuk melayani Tuhan.
Karena Tuhan sudah melihat, oh kamu mampunya segini. Itu dunamis bisa terukur. Artinya kekuatan, kemampuan yang sudah dapat diukur. Jadi Tuhan tahu persis siapa kita. Ya kita sanggupnya 5 talenta Tuhan berikan. Saya berikan 5. 2 talenta Tuhan berikan. Jadi 1, ya itu cukup buat kau. Karena kemampuanmu, kekuatanmu cukup itu. Tapi 1 talenta itu tidak sedikit. Ya. Lalu yang ketiga, pesan utamanya adalah kehidupan orang percaya yang berubah dan bertanggung jawab. Sebenarnya tujuan pemberian talenta itu adalah supaya kita sebagai orang percaya, sebagai orang bertumbuh di dalam kerohanian kita. Dan kemana ke arah pertumbuhan hidup kita sebenarnya Bapak Saudara? Seperti katakan dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita. Di dalam keselamatan itu kita melakukan perbuatan baik. Jadi konsep di sini keselamatan dulu baru perbuatan baik. Ini konsep Bapak Saudara. Konsep yang benar adalah kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Ini konsepnya. Dan GSR menganggap bahwa kita diselamatkan oleh anugerah bukan karena perbuatan baik. Karena itu mungkin Bapak Ibu terpikir di dalam bagian yang kita baca, karena di bagian akhir dikatakan yang menerima talenta mengubur talentanya, lalu sang Tuhan datang dan mengatakan, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu neraka Bapak Saudara. Nah, mungkin otak kita ini tergoda untuk berpikir kalau begitu yang 1 talenta itu keselamatannya hilang. Karena tidak bisa melakukan talentanya. Tidak bisa melipat gandakan modal yang diberikan oleh Tuhan. Konsepnya tidak begitu Saudara. Kita tidak boleh menafsirkan Alkitab sedurut kehendak kita. Tetapi menafsirkan Alkitab tidak boleh lepas dari Alkitab bagian-bagian Alkitab yang lain. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi kasih karunia Tuhan. Lalu ayat 10, ya mau kita hidup dalamnya, melakukan perbuatan baik. Jadi diselamatkan dulu, baru berbuat baik. Nah, berbuat baik ini adalah yang kita harus lipat gandakan sepanjang kita dalam penantian untuk kedatangan Tuhan. Nah, berarti yang menerima 1 talenta itu bukan orang percaya sungguh-sungguh, bukan orang percaya sejati. Saya lebih sepakat dengan penafsiran itu bahwa yang 5 talenta, 2 talenta itu adalah orang percaya sungguh-sungguh, sehingga melipat gandakan talenta yang diberikan kepadanya. Sehingga ketika Tuhan datang, kata masuklah, nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Jadi konsepnya adalah diselamatkan dulu baru berbuat baik. Saya ingin Bapak Saudara memiliki konsep bahwa keselamatan kita tidak bisa hilang. Ya, pastikan bahwa seluruh anggota GSR Bekasi adalah orang punya konsep iman, doktrin dasar bahwa keselamatan adalah anugerah dan sekali selamat tetap selamat. Tetapi di dalam menjalani keselamatan kita diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengelola hidup yang Tuhan karuniakan. Tanggung jawab untuk mempergunakan semua potensi, semua talenta, bakat. Orang bilang bakat itu bawaan dari lahir, turunan dari orang tua. Ya memang ayah ibu saya anggota band kampung gitu ya. Ternyata bapak saya adalah pemain gitar juga. Belakang baru saya tahu. Dan almarhum mama saya adalah vokalis. Ketemunya di band kampung itu. Menikahlah mereka berdua. Dan melahirkan bakat kepada kami. Bapak Ibu Saudara, kami tidak ada satu yang les gitar. Kami 7 bersaudara laki-laki, tidak ada satupun yang les gitar. Tetapi semua bisa main gitar. Itu bakat.
Tapi kalau bakat berhenti di bakat, tidak digunakan untuk melayani Tuhan, maka itu bukanlah karunia. Jadi bakat bisa dijadikan karunia. Bakat bisa dirubah jadi karunia. Ketika sesuatu itu, kemampuan bakat itu dipakai untuk melayani Tuhan, maka itu adalah karunia. Jadi saudara, arah pertumbuhan kita sebenarnya adalah ini. Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Sampai akhirnya Tuhan datang kembali dan meminta apa yang Dia berikan. Kerinduan kita adalah kita sama seperti orang menerima talenta. Ini Tuhan berikan sekian, saya berikan sekian. Tuhan berikan saya 2, ini saya kembalikan 4. Wah, maka Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Semestinya kita yang sudah menikmati anugerah Tuhan, tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita untuk tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Oleh sebab itu Paulus mengatakan begini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tadi Pak Nur membacakan Matius 22. Sebenarnya itu senada dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan memberikan talenta dalam hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya semua hal dalam hidup kita ini, seantero hidup ini, tidak ada yang disisakan untuk tidak diberikan kepada Tuhan. Segenap. Lalu kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya begini logikanya, mana ada orang yang tidak mengasihi dirinya. Maka di bagian lain katakan, kalau orang mau kamu ingin diperlakukan orang dengan baik, maka perlakukan orang dengan baik. Jadi kasih vertikal dan kasih horizontal itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Inilah pemberian Tuhan dan Tuhan. Nah, kita melihat upah yang dituliskan di dalam bagian ini. Ayat 21, 23, 28. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, Tuhan mengatakan, Tuhannya bilang begini, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia. Ini kepada yang menerima 5 dan 2 talenta. Mendapat pujian. Apakah kita tidak tergetar ketika Tuhan datang? Baik sekali perbuatanmu, hai hamba-hambaku anggota GSRI Bekasi, mari masuklah. Nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Atau ada yang ingin seperti hamba yang menerima 1 talenta, diberi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, konsep di dalam Alkitab. Bahwa orang menerima dan sudah melipat gandakan itu tidak disuruh bersantai-santai, Saudara. Ya sudah, karena kamu sudah melipat gandakan 5, 2, ya sekarang santai-santailah, pangkang kaki di situ. Enggak, Saudara. Tetapi Alkitab katakan, kamu akan kuberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, konsep Alkitab Bapak Saudara, orang yang memiliki banyak dituntut lebih banyak daripadanya, Saudara. Di konsep Alkitab. Jadi semakin banyak kita punya, semakin banyak talenta yang kita punya, Tuhan akan nuntut semakin banyak. Sekali lagi kembali ke posisi dia Kyrios dan kita doulos. Jadi dia berhak meminta. Diberi tanggung jawab lebih besar. Diberi talenta yang lain. Di akhir bagian kita yang kita baca dikatakan, ambillah talenta itu dan berikan kepada yang mempunyai 5 talenta. Jadi berikan lagi talenta. Saya mau katakan Bapak Ibu, apapun talenta, pakailah melayani Tuhan. Jika tidak, ya Tuhan ambil aja. Oh, kamu sudah, saya percaya kamu nggak bisa, sudah saya ambil kasih yang lain.
Tapi jika kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak menggunakan talenta untuk melayani Tuhan. Karena kita sadar, hidup saya ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan mau saya melipat gandakannya dengan melayani Tuhan, melayani sesama. Ini saya sengaja tulis besar ini. Ya, upah bagi yang tidak menjalankan talentanya. Ayat 28-30 juga. Dia mendapatkan celaan. Disebut sebagai hamba yang jahat dan pemalas. Sudah jahat, pemalas lagi, saudara. Hai hambaku yang malas, engkau sudah tahu bahwa aku Tuhan yang memungut dari tempat di mana tidak aku menabur dan mengambil dari tempat di mana aku tidak menanam. Kamu sudah tahu itu. Tapi aku krios. Aku pemilik dan aku mempercayakan. Kamu hanya menjalankan saja, kamu dulos, kamu hamba. Kamu sudah tahu itu, tapi kamu maka campakkan ke dalam kejam. Talenta itu diambil daripadanya, percayakan pada yang lain. Masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sekali bahwa yang punya talenta saat ini, yang menerima satu talenta, sebenarnya dia bukan orang percaya sungguh-sungguh, bukan Kristen sejati. Kristen sejati dan Kristen KTP beda, Bapak Saudara. Saya berharap tidak ada di sini yang Kristen KTP. Kita semua Kristen sejati. Orang percaya yang sungguh-sungguh, percaya kepada Kristus, menerima anugerah keselamatan. Jadi kalau kesimpulan, kesimpulan saya begini, Bapak Saudara. Segala hal dalam hidup kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kita dalam keperdosaan sudah divonis masuk neraka. Tapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita yang sudah mati berarti hidup lagi. Dan hidup ini dianugerahkan oleh Tuhan. Dengan semua potensi-potensinya. Dengan semua bakatnya. Dengan semua talentanya. Itu adalah pemberian cuma-cuma. Dan segala hal yang kita lakukan dengan seantero hidup kita ini, dalam pelipat gandaan adalah pemberian kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, hidup yang Tuhan berikan, saya kembalikan. Apakah seperti 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta? Tapi saya yakin, kita akan menjadi orang-orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Ketika Tuhan datang, kita dengan sangat berani mengatakan, inilah hidup yang Tuhan percayakan, saya kembalikan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ini berbicara tentang tanggung jawab. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak lalu membebaskan kita. Ya udah berbuat sesuka-sukamu. Yang penting kamu sudah selamat. Tidak, saudara. Maka Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatan bukan berarti lakukanlah sesuatu untuk selamat, bukan. Mengaplikasikan keselamatan dalam segi-segi kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, mulai tutur kata, mulai tingkah laku, perbuatan, dalam relasi dengan orang lain, di dalam profesi kita. Yang mau kita menjadi orang-orang yang memperlihatkan Kristus. Mari kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan, atas segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua.